Halo Jibi Mania, selamat datang kembali Latihan bebas 1 MotoGP Emilia Romagna telah selesai digelar pada Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021, sore WIB. Pembalap Pramac Ducati, Johan Zarco, keluar sebagai yang tercepat. Pembalap asal Prancis itu unggul 1,4 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Lalu, dua pembalap pabrikan dan tim satelit Ducati, yakni Jack Miller dan Jorge Martin ada di urutan 3 dan 4. Pada sesi latihan pertama di Misano, para pembalap harus berlaga dalam trek yang basah. Alhasil, Alex Marquez dan Brad Binder terjatuh masing-masing di tikungan 2 dan 8 saat latihan baru berjalan sebentar. Pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller, memimpin menit-menit awal latihan bebas 1. Dia mengungguli rekan setimnya, Francisco Bagnaia, yang menang pada balapan pertama musim ini di Misano. Setelah itu, hujan deras kembali mengguyur Misano dan hanya menyisakan 5 pembalap yang masih meneruskan latihan. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, dan pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, memutuskan untuk kembali ke pit. Usai hujan mulai mereda, pembalap Pramac Ducati, Johan Zarco, tampil sangat baik di trek basah. Marquez dan Jack Miller masing-masing mengisi posisi kedua dan ketiga. Dia mengalahkan Miller dan menjadi yang tercepat. Jelang latihan bebas 1 berakhir, Bagnaia yang berambisi mengalahkan Fabio Quartararo pada balapan akhir pekan ini malah terjatuh. Dia terpeleset di tikungan 8 karena tidak bisa menguasai trek yang basah. Sementara itu, Quartararo mendapat hasil kurang maksimal. Dia juga tidak mampu melaju dengan cepat di trek basah dan harus puas menyelesaikan latihan bebas 1 di urutan 18. Indonesia ditegur Badan Anti-Doping Dunia, MotoGP Mandalika terancam batal. Sebelum lanjut ke topik pembahasan kita, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe di bawah, karena akan ada video baru setiap harinya. Balap MotoGP di Mandalika International Street Circuit terancam batal. Surat teguran Badan Anti-Doping Dunia, WADA kepada pemerintah Indonesia menjadi penyebabnya. WADA menegur Indonesia karena dianggap tidak patuh pada penegakan anti-doping dalam kegiatan olahraga. Teguran ini diakibatkan karena pemerintah tidak mengikuti tes doping plan TDP, yang dibuat pada 2020. Akibat teguran ini, Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi tuan rumah ada kejuaraan olahraga tingkat regional, kontinental, dan dunia, selama masa penangguhan. Selain itu, atlet-atlet Indonesia juga tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di berbagai ajang olahraga selain di Olimpiade. Penangguhan Indonesia dalam menjadi tuan rumah kegiatan olahraga dunia dapat mengancam sejumlah acara olahraga dunia yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Dua kegiatan olahraga internasional yang kemungkinan terdampak teguran anti-doping ini adalah World Superbike, WSBK, dan MotoGP yang rencananya akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Republik Indonesia, Zainuddin Amali membenarkan soal adanya surat dari WADA yang menyatakan Indonesia tak patuh standar anti-doping. Menurut Amali, pada September lalu,
WADA mengeluarkan surat teguran, namun respon dari Ladi dianggap belum memadai. Sehingga WADA mengirimkan kembali surat teguran pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Saat ini Kemenpora telah melakukan koordinasi dengan Lembaga Anti Doping Indonesia, LADI, untuk memberikan klarifikasi bahwa pada 2020, LADI tidak dapat mengirimkan jumlah sampel sesuai dengan TDP karena olahraga terhenti akibat pandemi COVID-19. Ini yang menyebabkan berkurangnya jumlah sampel yang dikirim ke lab anti-doping di Qatar. Sedangkan untuk tahun 2021 masih akan diharapkan dari sampel yang diambil saat PON XX Papua. Ini lebih pada pengiriman sampel. Karena pengiriman sampel kita memang merencanakan akan memberikan sampel pada tahun 2020, kata Amali dalam keterangan resminya, dikutip Tempo hari ini, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021. Menurut politisi Partai Golkar ini, setiap tahun LADI memang diwajibkan mengirimkan sampel tes anti-doping kepada WADA untuk memastikan bahwa Indonesia sesuai dengan perencanaan standar anti-doping. Hanya saja, kondisi pandemi dan adanya pergantian kepengurusan LADI membuat Indonesia tidak bisa memenuhi standar anti-doping yang ditetapkan WADA. Saya optimistis kalau ini akan clear setelah kita komunikasikan. Jadi sekarang kita sampaikan LADI dan pemerintah punya komitmen untuk mematuhi semua rule yang sudah disepakati. Tetapi kami juga menjelaskan tentang kendala yang dihadapi di dalam negeri sendiri itu, jelasnya. Hingga saat ini belum ada informasi apakah teguran anti-doping ini dapat berdampak pada pelaksanaan event balap internasional WSBK dan MotoGP di Indonesia. WSBK sendiri akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, pada 19 hingga tanggal 21 November tahun 2021. Sementara untuk gelaran balap MotoGP di sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga tanggal 20 Maret tahun 2022.